Selamat pagi buat kita semua. Kita sebelum dengar firman Tuhan, ada yang kita perlu bahas atau pelajari dari firman Tuhan ya. Saya akan bagikan tentang membangun hubungan. Kenapa? Penting sekali saudaraku di dalam berdoa seperti sekarang ini, berdoa syafaat ya. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, sebab itu di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, di sini kita lihat firman Tuhan berbicara tentang hubungan-hubungan ya. Karena di situ dikatakan ada 2 atau 3 orang berkumpul, berarti di situ lebih daripada 1 orang gitu. Di situ kita lihat nama Allah ada di sana, diperkatakan di sana, maka hubungan-hubungan kita harus hubungan-hubungan yang surgawi, hubungan yang ilahi, bukan hubungan duniawi. Karena Allah itu kan surgawi ya, ilahi. Jadi hubungan kita berdoa hari ini harus yang hubungannya adalah hubungan ilahi atau hubungan surgawi. Hubungan duniawi jangan ada di sana. Karena hubungan duniawi itu hanya berpikir yang menguntungkan bagi sepihak saja. Jadi kita hari ini boleh coba mengevaluasi diri kita, bagaimana hubungan kita sekarang ini satu dengan yang lain. Kita sama-sama berdoa, mau supaya kita merasakan Allah ada di sana. Ya. Kalau hubungan kita sepihak, sebaiknya kita segera bertobat supaya ada pemulihan. Ya. Karena nama Allah ada di sana, karena gini firman Tuhan ya, kita coba baca ya. Saya ada coba bukakan dari tiga terjemahan ya. Dikatakan gini ya kalau di Indonesia, bahasa Indonesia ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi di sini saya mau fokuskan posisi kita adalah merendahkan diri. Yang nomor 2, kita lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya, untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Ya. Di Efesus 5 ayat 21, kalau AYT berkata, tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Ya. Saudaraku, ini berkata tentang tunduk ya. Kalau saudara baca di Efesus yang panjang, ayat 22 sampai 33, ini bicara tentang keharmonisan, bicara tentang hubungan suami istri. Ini arahan Efesus 5 ayat 22 sampai 33 adalah arahan hidup suami istri yang di dalamnya berisi hubungan yang harus dijaga. Suami dan istri harus harmonis untuk menghasilkan kekuatan. Pahamkan di sini? Tadi seperti firman Tuhan yang pertama kita baca, bahwa ada Allah di sana, kita sama-sama satu dengan yang lain harus mempunyai hubungan yang harus dijaga yang baik itu karena ada kekuatan Allah di sana. Hubungan kita satu dengan yang lain, jadi sekali lagi harus dijaga. Supaya apa? Supaya ada keharmonisan yang membawa kekuatan di dalam kita berdoa bersama pagi hari ini. Tidak hanya pagi hari ini, kita tiap hari berdoa bersama, bersyafaat.
Jadi hubungan kita harus baik, ya. Coba kita lihat firman Tuhannya ya. Di Efesus 5 ayat 28 sampai 30 berkata demikian, begitulah juga suami harus mengasihi istrinya seperti ia mengasihi tubuhnya sendiri. Orang yang mengasihi istrinya berarti ia mengasihi dirinya sendiri. Tidak pernah ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia memelihara dan menjaganya. Seperti Kristus juga memelihara jemaatnya. Kita tahu, karena kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Di sini ditekankan bahwa hubungan itu harus dipelihara dan dijaga. Seperti Kristus juga memelihara jemaat. Jadi kalau kita hari ini hubungannya kurang bagus, segeralah bertobat. Kita perbaiki, karena kalau kita perjamuan kudus, besok kita akan perjamuan kudus kalau tak salah ya. Masih lama ya, 1 bulan lagi ya, maaf. Jadi Pak Pendeta sering berkata supaya hubungan kita baik dulu baru boleh ikut perjamuan ya. Saudaraku, ada hal yang penting, bukan penting ya, ini ada pengetahuan saudara. Ada namanya toxic relationship, racun hubungan. Nah, toxic relationship adalah hubungan yang tidak saling mendukung dan cenderung saling menjatuhkan. Ini perusak saudara, perusak hubungan-hubungan. Jadi hati-hati dengan racun ini. Toxic relationship adalah hubungan yang membuat kita merasa tidak dihargai, tidak didukung, direndahkan, bahkan diserang oleh di antara kita sendiri. Hubungan itu, saudaraku, hubungan yang teracuni itu akan menghabiskan energi. Di sana timbul kemarahan, ketertekanan, capek, lelah. Itulah hubungan yang beracun itu. Ini sangat mempengaruhi juga dalam berdoa bersama seperti sekarang ini. Nah, gereja punya instruksi dari Tuhan tentang hubungan ini. Apa saudara? Di 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah ia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, bukan dengan emosi saudara. Ayat 2 perkataannya, perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Itulah namanya hubungan yang baik, hubungan ilahi itu, saudara. Penuh dengan kasih, ada buah rohnya, yaitu kasih. Kasihnya Yesus Kristus. Lalu saudaraku, sebelum kita berdoa, apa langkah yang harus kita kerjakan? Jadi saudaraku, sudah waktunya lah kita mulai sekarang, kita harus membangun hubungan-hubungan di antara kita. Berperan aktiflah kita melakukan lebih dahulu. Jangan menunggu. Jangan menunggu orang yang dari sana kita yang kalau dia nggak baik ya kita nggak baik. Jangan saudara. Kita dulu lah. Kita belajar berperan aktif. Supaya apa yang kita doakan itu kita menghadirkan Allah nyata. Sekarang kita mau berdoa dan mau menghadirkan kuasa Yesus. Mari saudara, kita sebentar mau berdoa, kita tenangkan diri kita datang kepada Tuhan, kita bereskan hubungan-hubungan yang tidak baik, jadikan hubungan-hubungan yang Kristus punya. Mari saudara kita berdoa.